Salam bagi kita semuanya. Tahun 2022 telah kita lalui dan memasuki tahun 2023 dengan banyak atau dengan tanda tanya besar bagaimana di tahun 2023 ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa tahun 2023 adalah tahun kemenangan. Dan itu juga sekaligus menjadi tema kita. Kita tentu masih ingat sejarah persepak bolaan tahun 2022. Dan kita tahu bagaimana raja-raja pemain bola di Argentina harus takluk pertama kali dengan Saudi Arabia. Dan Saudi Arabia pemainnya dapat Rolls Royce, luar biasa. Sementara Argentina menangis sedih karena apa? Tidak diduga dengan pemain yang tidak pernah diperhitungkan, mereka harus kalah. Tetapi yang mau saya katakan adalah pada endingnya bahwa yang menjadi juara justru Argentina itu sendiri setelah melewati fase-fase yang sangat sulit, pada akhirnya naik menjadi pemenang juara Piala Dunia 2023. Sebuah semangat yang mereka miliki, strategi baru yang mereka miliki dari pelatih yang membuat mereka tidak putus asa, melainkan mereka merangkul naik dan pada akhirnya mencapai apa yang dikatakan menjadi champion of the world. Ya, jadi mereka menjadi juara dunia walaupun diawali dengan tangisan, tapi kemudian diakhiri dengan sukacita, air mata, bukan air mata kesedihan, tapi air mata sukacita karena mereka dapat menjadi pemenang, karena mereka dapat mengalahkan Prancis. Ya, saya tidak tahu skornya, tapi saya tahu. Puji nama Tuhan. Dan tema kita, saya sudah katakan tadi, 2023 adalah tahun kemenangan. Mari kita membuka sejenak Alkitab kita di dalam Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Saya akan bacakan bagi sidang jemaat Tuhan, bagi kita semuanya, baik nanti yang akan mendengar di luar sana. Saya akan bacakan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi Dia. Saya ulang ayat ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi 2023 adalah tahun kemenangan. Ketika kita memasuki bulan-bulan 12 di tahun 2022, tentu ada pergumulan-pergumulan kita yang kita nyatakan kepada Tuhan. Di dalam doa dan puasa saya juga hal yang sama saya katakan kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan, saya tidak sanggup untuk memasuki 2023. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Engkau akan menghantarkan kami. Dan dari mulai benar Allah memberikan penghiburan melalui firman yang saya perkatakan. Yang sangat kuat adalah saya sudah katakan pada waktu yang lalu. Bagaimana ketika manusia, orang saat ini, masyarakat, baik itu pengusaha, baik itu orang-orang kecil, baik itu orang-orang menengah, sedang mengeluhkan situasi dan kondisi syarat ekonomi. Dan itu saya bertanya Tuhan, dan Tuhan, apakah yang akan saya katakan kepada umatmu dalam situasi dan kondisi seperti ini? Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa mau menyatakan kepada kita. Hanya singkat saja. Allah berkata melalui firman-Nya, janganlah kamu kuat apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di dalam 2023 ini kita tidak bisa masuk dengan langkah-langkah yang khawatir, dengan langkah-langkah kebimbangan. Kita harus penuh keyakinan dan penyerahan diri kepada Allah. Kalau kita melihat tahun 2023, dan puji nama Tuhan selama perjalanan kehidupan ini. Dan ketika saya mendapatkan tema ini di hari Selasa tanggal 27, ketika saya mempersiapkan diri untuk berangkat bertemu dengan Dirjen, karena ada pertemuan dengan Dirjen jam 9. Jadi saya sebelum jam 9 saya sudah mandi tanpa memikirkan satu apapun terkecuali hal untuk bertemu dengan Ibu Dirjen di GPPS. Lalu pada waktu saya mandi tiba-tiba menyeluruh kata-kata 2023 adalah tahun kemenangan. Saya hanya memperkatakan 2023 adalah tahun kemenangan. Di 22 pagi saya ucapkan tahun 2023 adalah tahun kemenangan. Dan berlanjut terus pada waktu saya menyelesaikan khusus gratis di Dayan Loko, dan saya pulang dengan jalan kaki lebih kurang menempuh jarak 8 km. Di tengah jalan sambil saya berdoa dan saya berkata kepada sebuah hal yang tidak saya sangka-sangka, bagaimana kita memasuki 2023, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita lakukan. Dan 3 hal yang Tuhan katakan, tapi saya masih terus bertanya. Yang pertama Tuhan katakan, walaupun itu menjadi tema saya, yang pertama, masih hidup dalam kebenaran, hidup dalam jadikan Tuhan menjadi bagian hidup. Lalu ketiga, taat kepada Tuhan. Nah, lalu kemudian saya terus mengikuti 31 di tengah malam. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan pada paginya di tanggal 4 jam 4 kurang 5 menit lagi saya bangun, tiba-tiba lengkaplah apa yang menjadi firman Allah pada saat pagi hari ini. Dan saya merasakan, makanya saya katakan ampuni saya selama ini. Karena setiap kali saya mendapatkan sebuah inspirasi, saya nggak pernah menuliskannya. Sejak kerusuhan, karena itu hilang dengan sia-sia. Tetapi tahun ini, saya telah tuliskan janji saya di hadapan Tuhan, bahwa saya akan menuliskan apapun inspirasi yang kau berikan untuk menjadi sebuah dokumentasi
dan sekaligus menjadi arah dan sekaligus juga menjadi check and recheck bagi saya untuk melihat di 2027 ini dan 2023. Ya, puji nama Tuhan. Ya, jadi itu sebabnya saya menuliskan, saya belajar menuliskan dari mulai tanggal ini. Saya hanya mengingat di tanggal 20 saya sampai tidak yang saya ingat tanggal 27 ketika saya mendapatkan firman Allah yang membuat saya lebih melangkah, lebih yakin, lebih percaya di dalam memasuki 2023 supaya jangan khawatir walaupun itu tanggal dan apanya saya lupa, tetapi tetap di bulan-bulan dalam doa dan pergumulan saya di hadapan Tuhan. Istri saya tadi bertanya, apakah masih puasa? Saya akan puasa, bahkan besok jangan menyediakan air sama sekali. Dan mulai dilakukan puasa yang saya tidak tahu kapan itu berakhir. Tetapi yang saya mau katakan adalah saya mau melihat tahun-tahun yang dikatakan tahun janji Tuhan, tahun kemenangan. Saya ingin menguji apakah ini betul-betul dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan saya akan menuliskan itu, sebabnya saya katakan itu di buku itu telah ada tersedia beberapa kata-kata di situ. Nah, dan kemudian yang mau saya katakan adalah tahun ini adalah tahun kemenangan. Dan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita lebih dari pemenang. Dari pembacaan itu kita lebih dari pemenang, tapi tema kita adalah 2023 adalah tahun kemenangan. Nah, untuk bisa menghadapi kemenangan di tahun 2023 yang akan datang, sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari pagi sampai saya berdoa bersama dengan teman-teman, yang pertama masih tetap 1, 2, 3, yaitu pilihlah hidup di dalam kebenaran Allah. Jadi kalau kita mau memilih, mau memasuki 2023 penuh dengan kemenangan, pilihlah jalan-jalan kebenaran. Kalau dalam Alkitab dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 30, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have set my heart on your law. Aku telah menyelesaikan hatiku dengan hukum-hukummu. Jadi ketika kita mau menikmati tahun kemenangan di 2023, jangan lupa untuk tetap memilih hidup di jalan kebenaran Tuhan. Jangan ada pilihan yang lain. Pilihan yang kita buat adalah tanggung jawab kita. Tapi saya mau katakan, sebagaimana Allah mau kepada kita, sebagaimana pemazmur mengatakan, pilih jalan kebenaran itu. Tautkan hati kita terhadap kebenaran. Tautkan hidup kita, tautkan iman kita hanya kepada Bapa di surga. Itu sebabnya mulailah di tahun ini membaca firman Allah, lalu kemudian mendengarkan firman Allah, membaca firman Allah, mempelajari firman Allah, lalu merenungkan firman Allah, lalu lakukan di dalam kehidupan, sehingga apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita memilih kebenaran menjadi solusi dalam kehidupan kita, memilih kebenaran menjadi jalan-jalan kehidupan kita, memilih kehendak Allah untuk menjadi jalan-jalan kehidupan kita. Tidak ada yang lain. 2023 adalah tahun kemenangan bila kita berjalan memilih jalan kebenaran itu. Jadilah seperti Yosua. Pilihlah hari ini. Kuperhadapkan kepadamu hari ini. Untuk hidup bersama dengan Allah atau tidak. Tapi saya memilih untuk beribadah kepada Allah. Musa berkata, kuperhadapkan kepadamu hari ini. Hidup atau mati. Kutuk atau berkat. Tapi aku akan memilih jalan-jalan Tuhan itu. Jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan-jalan kebenaran. Dan Dia tidak akan pernah menyengsarakan Anda.
Bukan berarti ketika kita memilih jalan kebenaran, lalu hidup kita berada jalan tol, bebas hambatan, bebas masalah. Oh tidak. Jangan pernah lupa, jangan pernah abai terhadap firman Allah. Apa yang terjadi bagi Yusuf dalam perjalanan kehidupannya. Tapi yang saya yakini, saya percayai, di mana Tuhan terlibat, di mana seseorang memilih jalan kebenaran menjadi bagian hidupnya, Allah akan senantiasa menyertai dia di masa kesesakannya, di masa prosesnya. Allah tidak akan membiarkan orang-orang memilih jalan kebenaran. Yusuf menjadi contoh yang konkret ketika di usia remaja, baru 17 tahun. Selama 13 tahun mengalami proses yang dari Tuhan, sampai dia 30 tahun dipilih oleh Tuhan untuk menjadi solusi bagi bangsa-bangsa, termasuk bagi bangsa Mesir. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi bisa menjadi mungkin. Tapi saya mau katakan kepada kita, pilih jalan kebenaran. Karena hidup ini adalah pilihan. Kita mau memilih yang terbaik, pilihlah jalan yang terbaik. Kita mau memilihkan keruntuhan, pilih jalan yang meruntuhkan kita. Alkitab katakan, kalau engkau berjalan di jalan kebenaran, dia akan diangkat harkat dan martabatnya. Tapi kalau engkau berjalan dalam dosa, engkau akan diruntuhkan dan engkau akan diaibkan. Dan itu tidak mungkin diabaikan oleh Tuhan. Jadi pilih jalan kehidupan, hidup untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah supaya kita memilih untuk menjadikan Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Saya katakan tadi pagi kepada Tuhan, seluruh kehidupanku dari A sampai Z, dikala saya susah, dikala saya menerima segala sesuatu yang baik, terus engkau mengintervensi. Terus engkau berada bersama dengan engkau. Terus engkau berada bersama dengan engkau. Aku bersama dengan Tuhan. Dan karena saya tahu keterbatasan saya tahu keadaan saya tahu kehidupan saya. Dan pemazmur mengatakan dengan jelas, You are my portion, O Lord. Engkau adalah bagian hidupku, ya Tuhan. Dalam Mazmur 157 ayat yang Mazmur 119 ayat 57. Ayat ini menjadi sebuah hal yang sering saya perkatakan, tetapi untuk menjadi rema hari ini, di mana Tuhan menunjukkan bagaimana sebenarnya kalau Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kita. Dia tidak boleh tidak mengintervensi bagian terkecil dari hati kita, dari pikiran kita, dari perbuatan kita, dari situasi kita, dari keadaan kita. Dia tidak boleh dibiarkan di luar sana. Dia harus ada di dalam kehidupan kita. Dia harus ada dalam situasi dan kondisi apapun. Pedangkah, kelaparankah, ketelanjangankah, pedangkah, aniayakah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Dia. Kenapa? Dia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Alkitab mengatakan Dia Bapa kita, kita anaknya. Dan kalau kita anaknya, maka Dia akan membela kita. Yang jauh lebih serius, saya katakan, kita adalah biji mata Allah. Siapa berani mencungkil biji mata Allah? Siapa yang berani mencungkil biji mata Allah? Siapa yang dapat menjamahnya? Tidak ada. Saya mau katakan, engkaulah biji mata Allah itu. Jadi kalau engkau menjadi biji mata Allah, jangan biarkan dia outside. Biarkan dia inside. Biarkan dia bertahta dalam hati kita yang paling dalam. Dan biarkan dia memberikan arahan-arahan kepada kita. Menyerahkan jalan perjalanan kehidupan ini. Dan saya berharap, sampai dalam doa saya catat, Tuhan, biarkan aku tidak abai terhadap apa yang Kau inspirasikan. Ampuni segala dosa dan kelemahanku selama ini. Seringkali semuanya Tuhan untuk mendorong saya untuk lagi menulis. Tapi saya tidak.
Tapi di 2023 ini, saya katakan itu di awal doa saya kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Apapun, sekecil apapun yang Engkau menyatakan dalam menginspirasi sesuatu, saya akan tuliskan itu. Apa alasannya? Sebagai dokumentasi bagi saya dan sebagai alat bagi saya untuk mencek dan mencek segala janji dan kemurahannya yang saya rasakan dari janji-janjinya. Firman Allah, memang ketika kita perkatakan mungkin dia masih keadaan natural, tapi ketika kita memperkatakan terus-menerus, satu kali yang natural itu menjadi yang sangat luar biasa, menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika kita mendapatkan firman yang sangat luar biasa, maka energi kita akan berbeda. Energi kita harus sering mengatakan begini, ini aku Tuhan, aku menang bersama dengan Tuhan. Nih, aku menang bersama dengan Yesus. Saya katakan kepada teman doa saya, katakan, nih, menang bersama dengan Yesus. Semangat terus, membarah terus di dada ini, hal-hal yang dari Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang percaya tidak boleh memisahkan diri dari Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak membiarkan Tuhan mengintervensi segala hal-hal yang terbentuk, yang terkecil sekalipun. Sudah saatnya kalau Tuhan menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari hidup kita, biarkan dia mengintervensi kehidupan kita. Karena apa? Kalau Tuhan mengintervensi kehidupan kita, dia tidak akan pernah membawa celaka. Dia tidak akan pernah membawa kehancuran. Dia tidak akan pernah membawa kepada hal-hal yang merugikan Anda. Tapi justru membawa kepada kemenangan. Dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Dari pertolongan yang satu kepada pertolongan yang lain. Dari kasih yang satu kepada kasih yang lain. Karena apa? Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia bersedia bersama-sama dengan kita. Wow, luar biasa Tuhan itu. Wow, luar biasa Yesus itu. Jadi kalau Tuhan bersama-sama dengan kita senantiasa, kita tidak biarkan dia outside, melainkan inside dalam kehidupan kita. Dan kita biarkan, jadilah Tuhan, jadilah penolong, jadilah pelindung, jadilah penjaga, jadilah pemberi kekuatan bagi hidup kami ini Tuhan. Karena apa? Saya katakan tadi pagi, Tuhan, tanpa Tuhan dalam 2023 dengan segala pertanyaan, saya tidak sedang mengatakan 2023 tahun kemenangan dalam kesangsian, tapi saya mengatakan dalam kepastian, karena yakin dan percaya akan kebenaran firman Allah lebih daripada pemenang. Kalau kita lebih daripada pemenang, seperti apa yang saya katakan, ada tahap-tahap yang harus kita lakukan, ada fase-fase yang kita lakukan. Mungkin fase 2022 adalah fase pergumulan yang sangat berat bagi kita. Seperti fase yang dihadapi oleh Argentina dalam menghadapi, kita lihat bagaimana mereka menangis di lapangan. Bagaimana mereka tidak punya gairah dan semangat. Karena apa? Yang tidak diunggulkan menghancurkan mereka. Tapi mereka tidak berlarut dalam kesedihan mereka. Mereka tidak berlarut dalam keputusasaan. Mereka menunjukkan kehidupan mereka sebagai orang yang bermental juara. Sebagai orang yang sudah malang melintang dalam menghadapi badai dalam persepak bolaan. Demikian kehidupan kita. Mungkin kita banyak kali abai terhadap hal-hal yang kebenaran firman Allah, sehingga kita berjalan menurut kekuatan kita, berjalan menurut kehendak kita, berjalan menurut kemauan kita, berjalan menurut hawa nafsu kita, berjalan menurut apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, you are my portion, Lord, Engkau adalah bagian hidupku. Haleluya. Saya berharap itu terus menjadi hal yang sangat menolong kita untuk menjadikan Tuhan menjadi bagian kehidupan yang tidak terpisahkan di tahun 2023. Dari saya katakan, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan sampai di akhir tahun
teruslah engkau menyatakan intervensimu. Kalau saya gagal mengasihi engkau, ingatkan. Karena saya sadar ada banyak kelemahan kekurangan. Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, saya sadar. Dan itu sebabnya saya katakan, saya butuh Tuhan, saya butuh firman, saya butuh Roh Kudus, saya butuh. Dalam menghadapi tahun 2023 juga, saya sadar saya tidak punya kekuatan untuk itu. Hanya kecuali dalam merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Allah yang maha baik, Allah yang maha luar biasa, Allah yang menyatakan segala kebaikan dan kemurahan, dan akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Tahun 2022 sudah kita tinggalkan hanya sebuah kenangan. Tapi itu bisa mendapatkan sesuatu gambaran dalam hidup kita, apa yang sudah kita lakukan di 2022 yang lalu. Apa kita on the track, ataukah kita masih aras-arasan, ataukah kita masih separuh-separuh. Saya mau katakan, mari kita berjalan dalam kebenaran, jadikan Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan firman Allah, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Allah memberikan kepada Musa 10 titah. Anda bisa baca dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Di mana Tuhan mau menyatakan segala firman-Nya bagi kita, menyatakan segala kehendak-Nya bagi kita. Dan ketika Allah datang dalam kemuliaan yang begitu luar biasa, dan Musa berani menghadap Allah, sementara orang Israel menjauh dari Allah. Mereka tahu posisi mereka, mereka tahu keadaan mereka, mereka tahu mereka adalah pemberontak, mereka adalah orang-orang yang jahat, mereka adalah orang-orang yang tidak layak menghampiri Allah. Lalu mereka datang kepada Musa dan berkata, Musa, kau saja yang datang kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan apa yang diucapkan Tuhan melalui engkau. Tapi jangan biarkan kami datang ke sana. Kalau kami datang ke sana, kami akan mati. Karena apa? Allah itu terlalu kudus, terlalu mulia, terlalu agung. Itu sebabnya mereka sadar keadaan mereka. Dan bersyukur kalau orang sadar, lalu kemudian berbalik kepada jalan Tuhan. Tapi kalau sadar hanya sekedar sadar, tidak berbalik ke arah jalan Tuhan, wah, bahaya itu seperti orang Israel. Sadarnya hanya Tuhan ketika menunjukkan jati dirinya, menunjukkan kemuliaannya. Mereka sadar mereka tidak akan mampu menghadapi Allah. Itu sebabnya Musa katakan begini, sahabat-sahabatku, sebenarnya Tuhan itu datang untuk memberikan engkau takut akan Tuhan, supaya engkau terhindar dari dosa. Hukum-hukum itu diberikan kepadamu supaya engkau terhindar dari dosa. Tapi apa yang Israel sering kali mendukakan hati Musa dan melukai hati Tuhan. Dan sampai Allah berikhtiar, saking bengelnya, saking kebalnya, saking bebalnya, saking tebalnya hati mereka. Headstrong, keras kepala, stiff neck, tegar tengkuk. Wow, itulah mereka. Dan pada akhirnya Tuhan mengatakan, aku akan menghapuskan 20 tahun ke atas. Bukankah itu sesuatu yang menyedihkan? Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Hanya 2 orang yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang yang berjalan dalam kebenaran. Mereka adalah pendukung-pendukung Musa. Dan mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka menjadikan Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Itu terbukti ketika mereka disuruh mengintai. Mereka tahu orang-orang enak itu orang-orang yang sangat luar biasa, sangat raksasa, pemakan orang, kata 10 orang yang lain yang tidak beriman itu. Tapi Musa katakan, gak usah takut. Kalaupun mereka besar, itu kita fakta itu mereka paling besar. Suku enak itu, giant-giantnya pada waktu itu.
Tapi kita nggak perlu takut, karena Tuhan bersama dengan kita. Apa nggak marah orang Israel? Enak aja kamu. Memang kadang-kala kalau orang mempergunakan imannya, apa yang tidak mungkin itu, tetapi diyakini, itu akan membuat banyak orang terluka. Banyak orang juga nggak suka. Karena apa? Kamu menantang arus. Seharusnya kamu berpihak kepada kami, supaya Tuhan berpihak kepada kita. Tuhan tetaplah Tuhan, Dia tidak membutuhkan banyak orang untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Dia tidak perlu jutaan orang untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya. Tuhan tidak dibatasi oleh siapapun. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Dia tidak dapat diintervensi siapapun, karena Dia adalah Tuhan. Dia tidak butuh nasihat kita. Dia tidak butuh arahan-arahan kita. Dia tidak butuh, karena Dia adalah Tuhan itu sendiri yang memberikan arahan. Dia tahu apa yang diperbuatnya, dan apa yang diperbuatnya itu tidak akan pernah menghancurkan kehidupan kita. Wow. Jadi takut akan Tuhan, kata firman Allah dalam 14:26-27 dalam Amsal. Di situ dikatakan bahwa dalam takut akan Tuhan itu ada sumber kehidupan, ada perlindungan, ada keamanan. Kita terhindar dari cerat-cerat maut. Kalau Dia menjadi sumber kehidupan kita, kenapa kita harus cari yang lain? Berjalan aja bersama dengan Tuhan, sehingga tahun 2023 ini betul-betul menjadi tahun kemenangan bagi kita. Siapapun kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di luar sana, tahun 2023 berjalan bersama Allah. Kalau berjalan bersama dengan Allah, kita akan selamat. Dan lakukan ketika orang-orang berjalan bersama dengan Allah, orang-orang yang mau menghadapi kemenangan itu adalah orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran. Hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup menjadikan Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Haleluya. Jadi kalau ada keamanan, ketenteran besar dalam takut akan Tuhan, kenapa kita pilih yang tidak takut akan Tuhan? Kalau ada ketentraman batin yang sangat luar biasa dalam takut akan Tuhan, mengapa kita cari di luar sana? Narkoba, free sex, kunjungan-kunjungan luar negeri, hanya menghabiskan dolar. Saya tidak anti dengan itu. Tapi kalau itu tujuan Anda gagal dalam meresponi kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan ini. Saya bertanya pada seorang tua yang ya kalau dikatakan bisa-bisa lah ya. Kenapa Om apa begini kan apa begini? Saya itu paling tidak suka. Daripada dananya saya gunakan untuk hal-hal yang sementara, saya lebih baik buat untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan. Itu kadang-kala bagi orang, kenapa harus begitu? Tapi memang dia bukan orang-orang yang suka berjalan, tapi dia adalah orang yang suka memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan para hamba Tuhan. Dan bukan dia nggak bisa-bisa. Dan anak-anaknya cukup untuk memberikan apa saja yang dia minta. Tapi dia bukanlah orang seperti itu. Dan itu sebabnya saya mengatakan kepada kita, dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman yang sangat luar biasa. Dalam takut akan Tuhan itu ada perlindungan bagi anak-anak kita, anak cucu kita. Haleluya. Itu sebabnya saya katakan, saya tidak khawatir bagi generasi saya ke depan. Walaupun dalam situasi kondisi apapun mereka sekarang ini, saya yakin dan percaya berkat orang benar itu akan turun. Saya sudah melihat bagaimana orang-orang benar hidup dalam takut akan Tuhan. Saya sudah memperhatikan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Bagaimana generasinya, bagaimana orang-orang yang anak keluarganya yang hidup
dalam takut akan Tuhan. Bukan berarti orang-orang yang takut akan Tuhan, anak-anaknya semua melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ada juga pemberontak. Tapi saya memperhatikan bagaimana orang-orang yang menyambut berkat dari orang tuanya, berkat kebenaran itu, berkat takut akan Tuhan itu, turun kepada generasi yang takut akan Tuhan juga. Itu sebabnya aku mengasihi bahkan 1000 generasi kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau hal-hal kepada generasi ketiga dan keempat, daripada dibebalaskan anak cucu kita, buat apa kita berpikir seperti itu? Buat apa kita hanya mementingkan diri kita, generasi kita? Mungkin nggak sempat kita melihat generasi 3 dan 4, tapi mereka akan kagum terhadap orang tua mereka, kengkong kakek mereka, ketika mereka menikmati segala yang baik dari Tuhan. Jangan pikir kita hidup ini karena kerja keras kita, karena kehebatan kita. Tidak, semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan hiduplah takut akan Tuhan untuk meraih segala hal yang baik di 2023. Boleh kadang-kadang kerja seperti firman Allah, kelaparan, ketelanjangan, pedang, lain sebagainya. Orang katakan 2023 tahun politik, dan bahkan ada yang apalagi lebih baik kita pergi ke luar negeri. Aduh, hal-hal yang negatif. Tapi saya mau katakan di awal tahun baru ini, saya mau katakan hidup di 2023 adalah tahun kemenangan bagi kita. Bagaimana kita supaya menghadapi tahun kemenangan? Ya, seperti apa yang saya katakan tadi di atas. Hidup dalam kebenaran, jadikan Tuhan menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Wow. Jadi kalau itu terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita, masakan Allah yang tidak menyayangkan anaknya. Kalau Bapa yang tidak menyayangkan sebagaimana yang kita baca tadi, tidak menyayangkan anaknya demi kebahagiaan setiap kita, demi keselamatan setiap kita, demi kita bisa menikmati pertolongan, kebaikan, kemurahan. Kalau anaknya yang tunggal dia berikan, dibiarkannya anaknya yang tunggal meninggalkan segala kemuliaan surgawi dan datang ke dunia yang panah ini, ke dunia yang penuh dengan dosa, ke dunia yang penuh dengan lembah kepenatikan, lembah kemunafikan, lembah segala dosa. Tapi justru Tuhan datang ke tempat itu. Dia tidak lahir di istana, dia tidak lahir di rumah yang mewah, dia tidak lahir di rumah yang mewah, di hotel, di penginapan. Dia tidak lahir di situ. Dia lahir di palungan, tempat makannya domba. Tapi apakah Yesus merasa terhina? Tidak. Supaya orang-orang yang melatar belakangnya bisa menikmati segala anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia juga datang kepada orang-orang hebat, orang-orang majus, orang-orang yang punya intelektual, orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang punya kekayaan. Karena firman Allah katakan mereka mempersembahkan emas, menyan, dan mur. Sesuatu yang sangat mahal pada waktu itu. Tapi itu mereka persembahkan. Mereka datang ke gembala-gembala di padang sana. Mereka dalam melawati mereka. Bintang menunjukkan siapa yang telah datang kepada orang-orang majus. Perjalanan yang panjang mereka tempuh, melewati lembah, hutan, gunung, dan lain sebagainya. Belum lagi binatang, belum lagi orang-orang, perampok-perampok dan lain sebagainya. Tapi semua karena Alkitab yang mencatatkannya, mereka tiba sampai tiba di Yerusalem dengan tak kurang 1 waktu dalam penyertaan dan perlindungan Allah. Mereka tahu arah? Tidak. Hanya mengikuti bintang.
Mereka tahu bahasa bintang. Kadangkala kita nggak tahu bahasa firman. Yang jelas-jelas bahasa firman itu jauh lebih. Kasihi aku dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi pada dasarnya ada anak membunuh orang tua membunuh anak, dan lain sebagainya. Karpekan firman Allahnya jatuh. Jadi bahasa bintang tidak kita terkecuali para ahli. Ada sesuatu yang aneh di situ. Bagi mereka, para astrologer itu. Astrologer ya. Para ahli berbintangan itu maksudnya. Tapi kadang bahasa firman Allah yang sudah kita punya melalui firman Allah yang bisa kita baca tiap hari, tiap saat. Tapi kita lupa. Ini merasa tidak ada apa-apanya. Firman Allah tidak ada apa-apanya. Firman Allah tidak ada pengaruhnya. Firman Allah tidak dapat memberikan apa-apa. Tidak bisa memberikan makan. Tapi saya mau katakan firman itu dapat memberikan engkau kekuatan dalam menggapai kehidupan ini. Firman itu membuat engkau mempunyai semangat. Seringlah berkata, engkau bersama dengan Tuhan mencapai sasaranmu. Seringlah engkau menepuk dadamu bukan berarti kesombongan dan keangkuhan. Tidak. Saya mau katakan, kita mau mengatakan kepada diri kita bahwa bersama dengan Allah saya lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Yesus 2023 saya raih apa yang dijanjikannya. Berkat kemurahan, kedamaian. Jadi saya katakan sekali lagi, jangan berpikir 2023 ketika kita bersama dengan Allah, ketika kita melakukan apa yang diminta oleh Tuhan kepada kita, lalu kita bebas hambatan. Tapi yang saya tahu, saya telah menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dikala susah, dikala badai, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan. Dan Dia selalu ada menghibur kita di saat pada titik nadir, di mana kadangkala pikiran kita mulai nyeleneh, bahkan kadangkala setan menawarkan sudah bunuh diri saja. Saya katakan kita bukan manusia Superman, kita manusia biasa, dan kita butuh Tuhan. Baca firman Allah, jadikan kebiasaan. Saya katakan tadi dari awal, mendengarkan firman Allah, membaca firman Allah, mempelajari firman Allah, merenungkan firman Allah, dan melakukan firman Allah itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga kita tetap optimis dalam menghadapi hari-hari kita. Ada susah? Pasti. Ada masalah? Pasti. Tapi yang jelas, aku menyertai engkau di saat engkau mengalami kesusahan. Baca itu Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Dan ketika engkau berdoa, Tuhan menjawab. Syaratnya adalah engkau mengasihi Tuhan dan mengenal kepada Allah yang Maha Dahsyat itu. Nah, jadi takut akan Tuhan itu membimbing kita kepada hal-hal yang positif, kepada aura yang positif. Itu sebabnya ketika saya berdoa, Tuhan, para politisi bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, diberikanlah mereka takut akan Tuhan. Kalau mereka diberikan takut akan Tuhan, mereka akan memikirkan kesejahteraan rakyat. Tapi kalau mereka tidak diberi takut akan Tuhan, mereka akan korupsi sebanyak-banyaknya. Siapa yang dapat memakan itu? Hanya Tuhan. Mari kita hidup dalam takut akan Tuhan. Di hari awal, di hari pertama ini di 2023, mulailah tanamkan, aku hidup dalam kebenaran. Tuhan menjadi hidup bagian yang tak terpisahkan dari hidupku. Aku akan terus takut akan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah taat dan setia.
taat dan setia. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-18 dikatakan, ayat yang ke-17, ayat yang ke-17. Do good to me, do good to your servant, O Lord, I will live. Lakukanlah yang baik kepadaku ya Tuhan. Di tahun 2023 yakin dan percayalah, Tuhan akan melakukan yang baik bagi kita. Tuhan tidak pernah mau menyengsarakan kita, tapi miliki apa yang menjadi bagian, apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Dan di ayat itu tidak berhenti di situ. I will obey your word. Kalau dalam you are my portion, Lord, I have promised to obey your word. Sama saja. Aku telah berjanji, telah berikhtiar untuk taat kepada Allah, untuk setia kepada Allah. Itu sebabnya saya katakan tadi, membaca, mendengarkan firman Allah, membaca, menyelidiki apa benar ini kata Pak Pendeta ini gitu. Apa memang tercatat dalam firman Allah. Nanti jangan-jangan direkai. Saya katakan begini, Tuhan, nanti khotbah saya ini akan saya buat menjadi sebuah cerita. Ini kan hanya sebagai garis besar. Dan saya yakin dan percaya 2023 akan menjadi tahun yang berbeda. Saya yakin dan percaya 2023 saya menangkap apa yang Tuhan katakan. Saya yakini dan saya percayai. Dan itu sebabnya mari kita terus bergumul dengan Allah. Mari kita terus menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendaknya dinyatakan ke dalam kehidupan kita. Dinyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Sehingga kita bergairah berjalan bersama dengan Dia. Dan tanpa takut dan sungkan lagi berkata ketika kita sendiri dimanapun kita ada. Karena kita sudah mengatakan, aku memilih jalan kebenaran. Tuhan menjadi bagian hidupku. Aku takut akan Tuhan. Dan aku mau taat terhadap Tuhan. Kalau itu menjadi ikhtiar kita semua, saya yakin dan percaya dalam situasi apapun Tuhan akan kita libatkan. Haleluya. Jadi firman ini sudah lama saya dapat. Lakukanlah yang baik terhadap hamba-Mu ini ya Tuhan, dan aku akan hidup, tapi bukan sekedar hidup, tapi hidup taat kepada Allah. Apa yang tidak dianjurkan oleh Tuhan, Dia tidak akan lakukan. Apa yang dikehendaki Tuhan, Dia akan lakukan. Apa yang mau Tuhan, Dia akan lakukan. Apa yang tidak dimau Tuhan, Dia akan tidak lakukan. Apa yang dikehendaki Tuhan, Dia akan kerjakan. Apa yang tidak dikehendaki Tuhan, Dia akan abaikan. Karena Dia mau hidup menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan hati manusia. Walaupun ketika kita menyenangkan hati Tuhan, itu sekaligus bisa menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita, tapi tidak selamanya. Ada kita taat kepada Tuhan, ada orang tidak suka. Ada kita mengatakan apa adanya, ada orang nggak suka. Makanya Paulus katakan, apakah karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, aku menjadi musuh? Ada banyak orang bersikap menentang. Tapi apapun situasi dan kondisi yang kau alami, saya mau katakan kepada kita, jangan pernah bersebelahan dengan Tuhan. Jangan pernah abai dengan kehendak Tuhan. Jangan mau melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. 2023 adalah tahun kemenangan bagi kita. Tahun kita menerima segala kemurahan Tuhan. Allah. Tahun kita menikmati segala penyertaan Allah, walaupun mungkin dalam liku-liku proses kehidupan ini. Tapi yang kita yakini dan percayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Ayub, ya yang hidup benar, takut akan Tuhan, lalu kemudian dia adalah orang saleh, wah yang menjauhi kejahatan, wah lengkap sudah kehidupannya. Diberi
diberkati Tuhan begitu luar biasa. Pada fase tertentu, setan iri. Setan tidak suka. Setan tidak mau melihat Ayub. Dan dia protes kepada Tuhan. Dan protesnya diterima oleh Tuhan. Protesnya diterima oleh Tuhan. Oke dah. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu sampai di mana kemampuan iman dari Ayub. Dan itu sebabnya dia biarkan setan menghabiskan seluruh harta bendanya, anak-anaknya, dan rekan-rekannya memusuhi dia semua. Tetapi ketika hartanya habis, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Dalam hal ini dia tidak berdosa kepada Tuhan, walaupun dia akuinya dengan jujur. Apa yang kucemaskan, apa yang kutakutkan, itulah yang mendatangi aku. Hati-hati pikiranmu di 2023. Hati-hati, jangan engkau mengundang keraguan dalam hidupmu. Jangan engkau mengundang setan dalam hidupmu. Jangan engkau mengundang ketidakpastian. Pegang firman Allah, pegang janji Allah, karena kalau engkau memegang terus, orang tidak tahu. Pendetamu nggak tahu, mungkin anakmu nggak tahu, suamimu nggak tahu, atau istrimu nggak tahu. Nggak ada yang tahu, hanya engkau dengan Tuhan. Tapi pengakuan jujur dari Ayub ini, dia harus mahal, bayar mahal dengan situasi yang dialami selama. Dia khawatir anaknya akan mati, dikutuk oleh Tuhan. Dia khawatir harta bendanya akan habis. Dia khawatir akan sanak saudaranya akan memisahkan diri dengan dia. Dia khawatir ini dan itu. Dan itu sebabnya dia berkata, tolong dibacakan sebagai ayat terakhir dalam Ayub. Oh, ini awal-awal ini. Aduh, sebenarnya ini tidak ada dalam apa, tetapi karena dia masuk dalam pemikiran saya perlu ungkapkan juga ini. Ayub 3 ayat 25 sampai dengan 26. Tolong salah seorang membacakannya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Coba kita lihat apa yang dikatakan Tuhan. Ayat yang pertama dan kedua. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan seluruh kekayaannya disebutkan. Bisa Anda menangkap bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang jujur. Apakah ketika kita takut akan Tuhan tidak bisa mengalami yang dialami oleh Ayub? Oh, bisa sekali. Bisa sekali. Itu sebabnya waspada. Apa yang masuk dalam pikiran kita, apa yang masuk dalam hati kita, itu akan menentukan hidupmu di 2023. Tahun kemenangan. Jangan menjadikannya menjadi tahun kekhawatiran.
Jangan buat menjadi tahun kecemasan. Jangan buat tahun ketakutan. Jangan buat tahun horor. Jangan buat menghantui hidupmu di tahun 2023 ini. Tapi isilah pikiranmu dengan firman Allah. Isilah firman Allah dalam kehidupan. Jadikan kebenaran itu menjadi pilihan utamamu. Jadikan Tuhan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup. Jadikan takut akan Tuhan, jadikan taat dan setia itu menjadi gaya hidupmu sehari-hari sampai kita menghari tahun 2023. Ingat, catat, apakah yang akan kita nikmati 365 hari ke depan. Saya berkeyakinan bahwa Allah akan melakukan hal-hal di luar kemampuan saya, di luar apa yang saya pikirkan. Saya berkeyakinan kepada Tuhan. Ini adalah tahun kebaikan Tuhan bagi setiap orang yang berjalan sebagaimana yang saya katakan tadi. Terpujilah Tuhan. Saya tidak akan panjangkan firman Allah, tapi saya mengucapkan selamat tahun baru di 2023 ini. Dan selamat kita mengatakan dalam diri kita masing-masing tahun kemenangan. Tahun 2023 adalah tahun kemenangan. Tidak akan aku isi pikiranku dengan hal-hal kekhawatiran, dengan hal-hal kecemasan, dengan kebimbangan dan ketidakpercayaan terhadap pemeliharaan Tuhan. Tapi aku akan isi pikiranku ini dengan kebenaran-kebenaran Allah. Dengan Allah menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan. Dengan takut akan Tuhan menjadi pemimpin kehidupanku. Dan ketaatan kepada Tuhan dan setia menjadi gaya hidupku sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena kami sudah menikmati firman Allah di tahun 2023 ini. Tuhan, kami mendapatkan segala yang baik, segala yang mulia. Kami memasuki tahun 2023 ini dengan penuh keyakinan iman akan perubahan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami yang meyakini firman Allah. Di 2023 kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang mungkin yang tidak pernah kami pikirkan. Justru itu yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami tidak akan menyarankan pikiran-pikiran negatif dalam hidup kami. Kami tidak akan menyarangkan pikiran-pikiran aura-aura yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi kami akan sarankan kehendak Bapa, kebenaran, roh takut akan Tuhan dalam kehidupan kami, dan ketaatan yang tidak terpisahkan dan kesetiaan yang menjadi gaya kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah Engkau. Kiranya Tuhan terus melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami di tahun 2023. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar ini memotivasi kami untuk terus kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, melalukan apa yang tidak Kau kehendaki. Sehingga Tuhan, di 2023 akhir kami dapat menyaksikan kebesaran dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang jauh lebih besar dari tahun 2022 yang telah kami lewati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih bahwa kebaikan Tuhan ya dan amin. Kasih Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin bagi orang-orang yang mempercayai dan mengasihi Engkau. Bagi orang-orang yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari di tahun 2023 kata orang adalah tahun politik. Tapi kami tetap berkata kepada Tuhan bahwa kami tetap berada dalam jalur-jalur yang Tuhan kehendaki. Bahwa kami bangsa ini tetap damai karena apa saja yang kamu inginkan. Sebab firman Allah katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang situasi kondisi bangsa kami tidak perlu khawatir. Dan apapun yang menjadi keinginan kami
Kami nyatakan dalam doa permohonan dengan ucapan syukur kepada Allah kami. Dan kami menyatakan keinginan kami, damailah Indonesia, diberkatilah bangsa Indonesia dalam memasuki 2023 ini. Bangsa Indonesia tetap diberkati oleh Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Berjalanlah bangsa ini dalam terang-Mu Tuhan, dalam kebenaran Bapa. Berjalanlah bangsa ini dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan Engkau. Berjalanlah bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Berjalanlah bangsa ini akan taat kepada Tuhan dan firman-Mu, dan setia melakukan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, bangsa kami diberkati, para pemimpin kami diberkati, para politisi diberkati oleh Bapa di surga. Dan mereka-mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, datang kepada mereka. Kalau Engkau orangnya, angkat tangan-Mu dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Ampuni segala dosa dan kelemahanku Bapa di surga. Dan sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang sangat suci itu. Dan saat ini aku percaya Engkau sudah menjadikan aku anak-Mu. Dan aku masuk dalam karunia-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Teruslah Engkau melakukan yang baik, yang benar dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Sehingga kami boleh berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kalau Engkau orang yang mau menerima transformasi ilahi, mari taruh tangan-Mu di dada. Dan Tuhan, lihatlah tangan-tangan mereka yang ada di dada mereka, yang ada di luar sana Tuhan. Mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan. Mereka mau mengalami transformasi rohani. Mereka tidak akan dapat mengerjakan dengan kekuatan mereka. Tapi bila Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka, sama seperti Engkau hadir kepada Paulus, Tuhan juga hadir kepada mereka untuk merubah hidup mereka. Dan orang-orang muda diberkati oleh Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang tangguh dalam bidang mereka. Dan diberkati dalam bidang mereka. Kalau mereka mau terjun dalam dunia politik, diberkati mereka. Menjadi orang-orang yang punya integritas takut akan Tuhan. Mereka-mereka yang tergerak dalam bidang bisnis diberkati. Mereka yang ada di bidang rohani, mereka betul-betul memilih jalan ini untuk sesuatu yang memuliakan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa bagi gereja Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan bagi bangsa-bangsa. Diberkatilah gereja-Mu Tuhan, khususnya gereja Pantai Kosta. Tuhan tolong sehingga gereja Pantai Kosta dapat menjadi berkat di bangsa ini Bapa di surga. Kami yakin dan percaya bersama dengan Allah, dengan cara-cara yang Tuhan inginkan. Kami yakin kami dapat melakukan hal-hal yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, diberkati para sahabat kami dimanapun mereka berada, melayani Engkau Tuhan, diberkati kehidupan mereka. Terima kasih, dan yang hadir pada saat ini Tuhan memberkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami lakukan, pengabdian kami sebagai guru, sebagai orang-orang yang peduli terhadap nasib kota kami, nasib daerah kami Bapa di surga, di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu Bapa di surga, tahun 2023 adalah tahun kemenangan, tahun segala hal-hal yang baik, yang sempurna, yang datang dari Tuhan. Dan kalaupun ada hal-hal yang harus memproses kehidupan kami, Engkau Tuhan yang akan terus menolong kami untuk terus kami berjalan dalam trek-Mu Bapa di surga, dalam jalan-jalan yang Kau kehendaki, sehingga kami tidak keluar dan tidak menyimpang apapun proses yang sedang kami jalani. Karena kami tidak mungkin mengabaikan proses Tuhan yang Tuhan lakukan untuk memurnikan setiap iman kami kepada-Mu Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan tetap di dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu, hidup kami tetap di dalam bersama dengan Engkau Bapa di surga. Terima kasih. Sekali lagi kami telah berikhtiar Bapa di surga untuk menjadikan kebenaran-Mu menjadi pilihan hidup kami. Kami telah berikhtiar untuk menjadikan Engkau bagian hidup yang telah tidak terpisah dari hidup kami. Kami telah berikhtiar
takut akan Tuhan menjadi penuntun kehidupan kami, untuk kami terus melakukan apa yang baik, terhindar dari segala dosa dan hal-hal yang tidak Kau kehendaki. Dan kami telah memilih untuk hidup taat dan sungguh-sungguh tetap lakukan yang baik bagi kami, dan kami akan menyaksikan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami tidak akan mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang tersembunyi, yang tidak seorang pun dapat mengetahui, karena adanya seorang pengaku yang betul-betul sangat luar biasa yang Tuhan pakai, yaitu Ayub, yang telah mengguncang kehidupannya akibat dari apa yang dipikirkannya, dari apa yang dicemaskannya, dan itu yang mendatangi dia, dan itu yang membuat dia gelisah. Sementara sebenarnya dia hidup takut akan Tuhan, hidup jujur, hidup saleh, hidup menjadi apa yang semua lengkap sama dia Tuhan. Tapi ada hal yang dia biarkan bercokol dalam pikirannya. Sebagaimana apa yang dipikirkan kata firman Allah, demikianlah dia. Kami mau memikirkan tentang firman, janji-janji-Mu, apa yang baru kami dengarkan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa kemenangan di 2023 ini bersama dengan Bapa di surga. Kiranya kasih Bapa dan kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai perjalanan iman kita di tahun 2023 yang telah kita masuki dan akan kita jalani sampai di penghujung tahun. Percayalah, tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kita. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.